Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga di hari ini siswa semua berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti KBM dengan baik. Semoga siswa diberikan kemudahan memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran kimia, melanjutkan pokok bahasan tentang kesetimbangan kimia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah melihat atau membahas tentang kesetimbangan yang bersifat dinamis. Sekarang kita masuk mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Adapun tujuan pembelajaran menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Jadi yang C, pergeseran kesetimbangan. Hubungan antara reaksi yang timbul pada sistem kesetimbangan kimia dengan aksi atau pengaruh yang diberikan dari luar dirumuskan oleh Henry Louis Le-Chatelier. Menurut azas Le-Chatelier, jika terhadap suatu sistem kesetimbangan diberikan aksi, maka sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Atau dengan kata lain, jika diberikan aksi, maka akan muncul reaksi. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Faktor yang pertama itu adalah perubahan konsentrasi. A, jika konsentrasi zat diperbesar, maka reaksi bergeser menjauhi zat tersebut. Yang B, jika konsentrasi diperkecil, maka akan bergeser menuju zat tersebut. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua yaitu perubahan suhu. A, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoterem, di mana endoterem berarti delta H-nya bertanda positif, endo plus. Yang B, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaksi eksoterem. Eksoterem, reaksi delta H-nya bertanda negatif, ekso min. Pengaruh yang kedua. Yang ketiga, itu adalah perubahan volume. Jika volume diperbesar, maka reaksi bergeser ke arah jumlah koefisien yang besar. Yang B, jika volume diperkecil, maka reaksi bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. Jadi untuk volume berarti hubungannya adalah dengan koefisien, di mana volume itu sebanding dengan koefisien. Jadi volume itu dia berbanding lurus dengan jumlah koefisien. Volume diperbesar bergeser ke koefisien yang besar. Volume diperkecil bergeser ke koefisien yang kecil. Yang keempat, perubahan tekanan. Untuk tekanan, ini hubungannya juga dengan koefisien, di mana tekanan ini berbanding terbalik dengan koefisien. Jadi, A, jika tekanan diperbesar, maka reaksi bergeser ke arah
jumlah koefisien yang kecil, karena dia berbanding terbalik. Yang B, jika tekanan diperkecil, maka reaksi bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya besar. Ini untuk tekanan. Yang terakhir, pengaruh katalisator. Katalisator berfungsi mempercepat laju reaksi maju dan laju reaksi balik. Sedangkan katalisator sendiri, dia tidak ikut bereaksi. Jadi katalisator ini dia hanya untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan. Kesetimbangan tercapai jika laju ke kiri sama dengan tercapai keseimbangan, makanya kita tambahkan katalisator. Ini peran katalisator. Contoh soal. Soal yang pertama. Reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang 2NH3 gas. Tentukan arah pergeseran reaksi. Dalam menentukan arah pergeseran reaksi, sebetulnya jawaban kita kemungkinan hanya 3 arah pergeseran itu. Kemungkinan yang pertama, bergesernya ke kanan. Kemungkinan yang kedua, reaksi itu bergeser ke kiri. Atau kemungkinan yang ketiga itu tidak bergeser alias tetap. Jadi ini jawaban dari arah pergeserannya. Kita lihat yang A, konsentrasi N2 diperbesar. N2 dia berada di ruas kiri. Ya. N2 berada di ruas kiri. Kita perbesar. Tadi konsepnya, jika diperbesar, dia akan menjauhi. Nah, menjauhi kiri berarti adalah ke kanan. Maka jika N2 diperbesar, maka pergeseran keseimbangan adalah ke kanan. Jadi keseimbangan bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan, kita lihat yang di kanan itu ada si senyawa di kanan itu ada NH3. Karena bergeser ke kanan, maka jumlah NH3-nya bertambah. Sedangkan yang di kiri berarti H2-nya akan berkurang. Untuk N2 nggak usah, karena itu persentasenya N2 diperbesar, kesimpulannya NH3 berkecil. Ingat, berkecil, maka dia akan menuju H2, berarti kesetimbangan bergeser ke kiri. Ya, kesetimbangan kurang, kesimpulannya ya, jumlah N2-nya berkurang, jumlah N2-nya bertambah, dan NH3-nya berkurang. Ini untuk yang konsentrasi H2 diperkecil. Diperbesar. NH3 ada di ruas kanan. Kalau diperbesar, dia akan menjauhi. Menjauhi berarti bergesernya ke kiri. Pada saat bergeser ke kiri di kanan, K2 nambah. Karena dua-duanya ada di ruas kiri. Sekarang volume. Ya. Volume. Ibu pindahin ya. N2 gas dengan 2NH3. Maaf. Menghasilkan ini dua ya. Semua wujudnya tadi adalah gas ya. Ini wujudnya gas. Nah. Ya. Untuk volume, ini hubungannya dengan koefisien. Jadi volume dan tensi N2 adalah 1. Koefisien H2 3. Jadi jumlah koefisien di kiri adalah 1 ditambah adalah 4. Jumlah koefisien di kanan adalah 2. Sekarang perlakuan kita, volume diperkecil. Ingat, volume dengan kalau volume diperkecil, maka dia akan bergeser ke ruas kanan. Maka kesimpulannya, NH3 bertambah, N2 dan H2 akan berkurang. Ini kesimpulannya. Yang E, tekanan. Ingat, tekanan itu berbanding terbalik dengan koefisien. Kalau berbanding terbalik, berarti bergeser ke koefisien itu berada di ruas kanan. Maka kesimpulannya NH3 bertambah, N2 dan H2 akan berkurang. Ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Perhatikan gas ditambah O2 gas, delta H-nya negatif.
ya, negatif 484 kilojoule. Maka kita tentukan arah reaksi dulu. Apakah reaksi eksoendonya arahnya kemana? Tanda yang ada di soal ini adalah untuk yang ke kanan. Ya, tanda yang ada di soal adalah ke kanan, sedangkan untuk ke kiri berarti adalah lawannya. Berarti ke kanan kita bertanda min, berarti dia adalah reaksi kita ini eksoterm. Eksomin kan ya. Berarti reaksi ke kanan adalah ekso dan reaksi ke kiri adalah endo. Jadi tanda yang ada di soal adalah tanda untuk ke kanan, sedangkan ke kiri itu lawannya. Kita disuruh menentukan pergeseran kesetimbangan. Yang pertama, ditambahkan gas O2. Maksudnya ditambahkan ini adalah memperbesar konsentrasi. Kita lihat O2 itu berada di ruas kiri. Kalau ditambahkan, artinya kita perbesar. Jika konsentrasi diperbesar, maka dia akan menjauhi. O2 itu berada di ruas kiri. Ini O2 berada di ke kanan. Ya, jadi ditambahkan gas O2, maka dia. Nah, karena bergeser ke kanan, maka zat-zat yang di kanan akan bertambah. Jumlah H2O-nya bertambah dan yang di kiri akan berkurang. Jadi H2O bertambah dan H2-nya berkurang. Yang B adalah volume. Untuk volume, maka dicari jumlah koefisien. Jumlah 1 didapat jumlah koefisien di kiri itu ada 3, sedangkan jumlah koefisien di kanan itu ada 2. Volume diperbesar. Ingat, volume dengan koefisien berbanding terbalik. Jika diperbesar volumenya dengan koefisien. Jika volume diperbesar, maka di mana? Ada di ruas kiri. Ini 3. Sehingga 2 bertambah dan H2O-nya akan berkurang. Ini yang B. Yang C. Yang C, suhu diturunkan. Ingat, tadi kita sudah tentukan di atas, itu adalah reaksi eksoterm. Ya. Kemudian reaksi yang ke kirinya adalah endoterm. Sekarang suhu diturunkan. Jika suhu diturunkan di ruas kanan, jadi kesetimbangan itu bergeser ke kanan, kesimpulannya H2 dengan O2 akan berkurang. Yang terakhir ditambah katalis. Ingat, katalis tidak bergeser. Sehingga jumlah H2, O2, dan H2O itu tetap. Contoh yang ketiga. Atau ini yang terakhir ya. Etena. Etena rumusnya adalah C2H6 gas setimbang C2H4 gas. Ya. C2H4 gas ditambah H2 gas, delta H-nya plus 138 kilojoule. Maaf ya, C2H6. C2H6 ini adalah etana ya. Etena itu C2H4. Jadi C2H4 dihasilkan dari reaksi C2H6 gas menjadi C2H4 gas ditambah H2 gas. Delta berarti dia reaksi ke kanannya adalah endoterm. Berarti ke kanannya nanti adalah endo, ini adalah ekso. Pertanyaannya, jelaskanlah faktor-faktor yang dapat memperbanyak hasil reaksi. Nah, berarti pertanyaan ruas kanan ini bertambah karena hasil reaksi itu berada di kanan. Jadi bagaimana sudah solusinya? Yang A, kita lihat. Kita perbesar C2H6, maka kesetimbangan akan menjauhi dia, berarti menjauhi yang kiri, bergeser ke kanan. C2H6 ditambah. Nah, cara yang kedua, C2H4 untuk konsentrasi atau menuju dia, yaitu jika diperkecil. Jadi H4 dan H2 diperkecil. Maka kesetimbangan itu dia akan bergeser ke kanan, menuju dia sendiri. Yang C, kita tahu yang ke kanan reaksinya endo. Yang ke kiri adalah reaksi ekso. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke endo. Jadi reaksi ke kanan, maka akan bergeser ke kanan, ke arah endoterm. Yang D, volume. Bagaimana jika volume diperbesar koefisien? Jika volume diperbesar, bergeser ke koefisien yang besar. Nah,
Di kiri jumlah koefisiennya 2. Maka kita cari kalau dia sebanding berarti koefisien yang besar. Maka bergesernya ke kanan. Jadi dengan cara memperbesar volume. Yang terakhir yang D, tekanan. Tekanan dengan volume itu kan berbanding terbalik. Sehingga jika tekanan diperkecil, maka ke kanan. Jadi ini caranya untuk menambah supaya reaksi bergeser ke kanan. Jadi Bu rasa inilah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga siswa diberikan Allah kemudahan pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.